Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Perjanjian Setan. Cerita ini ditulis oleh Aswan Nahla. Sebelum Mang Sukir lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Tentunya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Pagi itu ketika aku tengah merapikan meja makan, terdengar suara gaduh Garwita yang sedang berbicara dengan Nyonya Ratih di ruang tamu. Mereka baru saja selesai berjogging pagi itu. Ibu mencolek lenganku supaya melanjutkan mengelap meja. Tingkah lakunya yang gak tahu malu itu pantas disebut anak pembantu Umi. Anak pungut pembawa sial di hidup Garwita. Dasar gak tahu diri. Satu tamparan mendarat tepat di pipi Garwita. Jeritan gadis manja itu membuat aku dan ibu berlari ke ruang tamu. Garwita memegang pipi kirinya serta menatap wajah Nyonya Ratih. Ibu bergegas menghalangi Nyonya Ratih yang terlihat sedang emosi. Terlihat Tuan Harto tergopoh-gopoh menuruni anak tangga setelah mendengar suara ribut di ruang tamu. Garwita, anak abah, ada apa dengan umimu? Apa kamu sudah gila menampar anakmu sendiri? Tuan Harto memeluk Garwita yang sedang menangis menahan sakit di pipi karena tamparan dari Nyonya Ratih. Sejak kecil, aku tidak pernah melihat Nyonya Ratih semarah ini. Seemosi apapun beliau tidak pernah meninggikan suara, apalagi menampar. Belum sempat Garwita bersuara, Nyonya Ratih membentaknya. Mulut itu dijaga. Bukan semuanya kamu bisa ucapkan sesuka hati. Nyonya Ratih menepis tangan ibu yang tengah memegang bahunya, lalu berlari keluar rumah. Tidak lama setelah itu aku mendengar bunyi mobil sport Nyonya meninggalkan pekarangan rumah. Dasar anak pungut. Semua ini gara-gara kamu. Cih. Garwita meludah ke lantai. Aku ditatap dengan mata merah penuh kebencian. Kemudian ibu pun menyuruhku masuk ke dapur dengan wajah yang tegas. Nona Garwita, nanti Bibi mah buatkan aglio olio kesukaan Nona Garwita ya. Sekarang istirahat dulu yuk. Suara ibu yang lemah lembut mengiringi Garwita naik ke kamarnya. Garwita benci anak Bibi. Kelakuannya seperti gak punya orang tua. Iya non, nanti Bi Imah tegur gendis. Maaf ya non. Air mataku jatuh dari pipi. Aku sedih karena ibu tidak pernah berubah dari dulu. Tetap mementingkan anak majikannya daripada aku. Tuan Harto hanya menatapku kemudian berlalu pergi tanpa satu kata pun. Terlihat raut wajahnya iba. Mungkin kasihan melihatku dihina oleh Garwita. Beberapa hari ini, Nyonya Ratih memang terlihat murung dan mudah marah. Entah karena apa, aku pun tidak tahu. Gendis, akan sampai masanya untuk orang-orang yang menyakitimu. Sabarlah, Cuk. Nenek bungkuk muncul di sebelah kulkas. Aku cepat menyeka air mataku agar tak dilihat nenek misterius itu. Apa salah Gendis, Nek? Gendis tidak salah. Yang salah itu ayahmu. Bahuku ditepuk dengan tangannya yang bergetar. Lalu nenek bungkuk itu hilang dari pandangan. Ayah,
Aku memanggil nenek bungkuk supaya memunculkan diri untuk mendapatkan jawaban yang pasti. Apa yang kamu cari, Gendis? Nenek mana yang Gendis panggil? Tuan Harto tiba-tiba muncul di belakangku. Apa yang akan ku jawab? Aku pun menoleh dan memberikan senyum tipis pada lelaki yang banyak berjasa pada keluargaku sejak dulu. Ada kucing masuk. Gendis selalu panggil dia nenek. Tuan Harto terkekeh sambil berlalu pergi dengan gelengan kepala. Tidak lama setelah itu, ibu turun ke bawah. Ibu ingin panaskan olio aglio. Nanti Gendis antar untuk Tuan Putri ya. Tuan Putri. Aku tertawa di dalam hati. Banyak panggilan manja yang ibu berikan untuk Karwita. Lupakah ibu kalau aku ini anaknya? Aku menunggu di depan microwave. Ya, aku yang akan mengantarkan makanan Tuan Putri kebanggaan ibu. Ibu sudah menyiapkan nampan berisi tisu, sendok garpu dan segelas jus jeruk. Langkahku agak berat menapak ke lantai atas untuk mengantarkan sarapan ini untuk Karwita. Hati-hati cucuku. Suara nenek bungkuk tiba-tiba terdengar. Tapi sosoknya entah di mana. Jantungku berdebar setiap kali melangkah menaiki anak tangga. Semakin mendekati kamar Karwita, hatiku semakin tidak karuan. Tolong! Jeritan Karwita membuatku terkejut. Gagang pintuku putar dengan cepat. Khawatir mendengar jeritan Karwita yang sedang ketakutan. Nona Karwita, apa yang terjadi? Hampir saja nampan di tangan terhempas ke lantai saat aku melihat Karwita menempel di dinding dengan kaki dan tangannya terbuka luas seperti cicak. Kekuatan apakah yang mampu menahan badan Karwita di dinding yang hampir menyentuh atap? Pintu tertutup dengan sendirinya. Spontan aku mundur ke belakang melihat hal yang dialami Karwita. Karwita meronta meminta aku menolongnya. Aku pun buntu tidak tahu harus berbuat apa. Nampan kuletakkan di atas meja kecil di sebelah pintu. Aku panik berada dalam situasi yang tidak pernah terjadi sebelum ini. Tolong! Suara Karwita tersekat-sekat. Mukanya merah dan basah karena air matanya. Tunggu non, Gendis panggil ibu. Aku pun membalikkan badan untuk memanggil ibu. Dan aku diserang satu makhluk bertubuh besar, bertaring, berkuku panjang dengan wajahnya yang seperti monyet. Badanku tersungkur di atas lantai. Aku hampir kehilangan nafas karena makhluk itu menindih tubuhku yang kecil. Aku mencoba mendorongnya tapi sia-sia. Aku tidak bisa melawan kekuatan makhluk mengerikan itu. Karwita menjerit dan meronta. Sedangkan aku hanya bisa pasrah andai saat ini aku harus kehilangan nyawa. Bibi, Bima, tolong Gendis. Karwita menjerit memanggil ibu. Saat Karwita juga memanggil namaku. Raga yang hampir lemas ini merasakan satu semangat. Aku tidak menyangka ternyata Karwita mempunyai rasa simpati padaku. Makhluk berwajah monyet itu mengeluarkan bunyi dengan dengkusan kencang. Taringnya yang tajam siap untuk dibenamkan ke batang leherku. Kematian terasa sangat dekat. Tolong! Bima, Abah, tolong Gendis. Suara tangisan yang berselang-seling dengan suara jeritan dari Karwita membuat aku mempunyai keberanian melawan makhluk itu. Tanganku mendorong mukanya dan mencoba menghalangi makhluk itu yang masih mencoba untuk melukaiku. Lepaskan, jangan sakiti Gendis. Aku mohon. Mataku melirik sejenak ke arah Karwita. Tubuhnya masih menempel di dinding dengan kaki dan tangan yang melambai-lambai.
Suaranya serak setelah lelah menjerit. Perasaan sedih tiba-tiba hadir saat melihat Karwita meronta meminta makhluk itu untuk melepaskanku. Padahal dia juga masih dalam cengkraman makhluk mengerikan yang entah datang dari mana. Mulutku hanya mampu menyebut kalimat Allah berulang kali. Karwita, Gendis, apa yang sedang kalian lakukan di kamar? Seru Tuan Harto. Buka pintunya, Gendis. Kenapa teriak-teriak? Suara ibu juga memanggil. Ibu, tolong! Aku berteriak sekuat hati. Kedengaran suara Karwita juga menyebut namaku berulang-ulang. Makhluk menjijikan ini masih menindih tubuhku. Dia menyeringai menunjukkan barisan gigi yang bertaring. Setan terkutuk. Allahu Akbar. Dengan sekuat tenaga aku mendorong tangannya yang sedang menekan bahuku. Entah dari mana datangnya kekuatan dan keberanian dalam diriku. Aku meludah ke muka iblis berwajah jelek itu. Karwita, Gendis. Wajah Tuan Harto muncul dari balik pintu bersama ibu. Aku terengah-engah menahan sakit di dada. Makhluk mengerikan tadi sudah menghilang. Tubuh Karwita terjatuh di atas kasur. Ibu dan Tuan Harto tergopoh-gopoh berlari menuju Karwita. Aku terduduk di lantai sambil membenarkan ikatan rambutku yang berantakan. Melihat Karwita menangis di dalam pelukan ibu dan kepalanya yang diusap manja dengan Tuan Harto. Aku terdiam. Dengan menahan sakit di dada, aku bangun dan melangkah keluar dari kamar. Suara ibu masih terdengar sedang membujuk Tuan Putri di dalam kamar. Singkat cerita, peristiwa ngeri yang terjadi kemarin pagi merubah banyak persepsi Karwita terhadapku. Begitu juga aku. Jurang antara kami seperti hilang sekelip mata. Seakan ada satu perasaan aneh yang mengikat hati kami, agar saling ingin tahu keadaan masing-masing. Apakah dia baik-baik saja? Nyenyakah tidurnya? Karwita demam akibat terkejut dengan gangguan itu. Badannya mulai panas sejak tadi pagi. Ibu, ayah, dan tuan, serta nyonya semua mencemaskan keadaan Karwita. Aku yang menunggu sakit di seluruh badan ini tidak ada siapapun yang peduli. Ayunan besi ini tempatku merenung meratapi nasib. Gendis, sapa Nyonya Rati yang entah dari kapan ia berada di belakangku. Nyonya, Umi mau minta maaf dengan sikap Karwita yang kasar pada Gendis. Nyonya Rati menatapku sayu. Gendis tidak pernah menyimpannya dalam hati kok. Jangan khawatir Nyonya. Panggil Umi. Sejak kecil Gendis panggil Umi. Sampai kapanpun Gendis tetap anak Umi. Ada genangan air di dalam kelopak mata Nyonya. Tangannya memegang erat kedua bahuku. Singkat cerita, jam 11 malam Karwita menghubungiku. Sebelumnya dia tidak pernah mengirim pesan WhatsApp walau satu kali pun. Tapi malam ini dia menelpon dan memintaku menemani dia sampai tertidur. Halo Gendis, bisa nemenin aku sampai tidur nggak? Tapi Gendis mau baca Yasin non. Jawabku. Bacalah, aku dengerin. Jangan tinggalin aku. Aku nggak berani tidur sendirian. Ucap Karwita dengan suara kecil dan manja. Aku tidak pernah mendengar dia berbicara selembut ini padaku. Aku pun setuju dan membiarkan smartphoneku yang sudah aku loudspeaker terletak di kasur. Nanti selesai baca Yasin kamu coba panggil aku. Kalau aku nggak jawab, maksudnya aku udah tidur. Matikan teleponnya ya. Iya,
Aku tersenyum. Aku tidak menyangka Garwita bisa bersikap manis seperti ini denganku. Sungguh aku rindu dengan pelukannya. Pelukan hangat seperti masa kecil kami dulu. Gendis, kenapa diam? Lamunanku tersentak, terkejut dengan suara Garwita di dalam telepon. Maaf Non, ini baru mau mulai. Aku mulai membaca surat Yasin ditemani Garwita. Aku sangat bersyukur karena dia mulai berbicara lembut denganku. Perasaan sayang ini kian bertambah. Harapanku, sikap lembut Garwita ini akan kekal selamanya. Keesokan paginya, aku menyiapkan sarapan pagi bersama ibu. Aku sengaja bangun pagi untuk membantunya. Aku ingin mengajak ibu mengobrol, karena sudah lama rasanya tidak mengobrol dengan beliau, apalagi ayah. Ibu mau mengantarkan makanan Nona Garwita. Kamu makan saja dulu, gak usah nungguin ibu. Iya bu. Setelah sarapan Gendis langsung berangkat ke kampus ya bu. Doakan Gendis. Belum selesai aku berbicara, ibu meninggalkanku sendirian di dapur. Mungkin ibu khawatir kalau Tuan Putri kelaparan. Seisi rumah ini hanya mencemaskan Garwita. Aku sadar aku bukanlah apa-apa. Pagi itu Tuan Harto membatalkan semua meetingnya bersama klien. Semua dilakukan semata-mata ingin memastikan Tuan Putrinya dalam keadaan baik-baik saja. Roti yang telah aku beri mentega aku suapkan ke mulut. Ini saja yang aku makan sendirian tanpa siapapun. Syadunya hidupku. Aku memicit bahu kiri yang terasa berdenyut-denyut. Tiba-tiba dua tangan kurus pun ikut memicit kedua bahuku dari belakang. Jari jemarinya dingin seperti es. Gendis cucuku, pintarlah membawa jati diri. Jangan lemah. Kalau Gendis lemah akan ada yang mengambil kesempatan. Gendis akan diinjak-injak. Nenek bungkuk berbisik di telinga kiriku. Perasaan ini terasa terbujuk dengan ucapan itu. Kehadiran nenek bungkuk tidak lagi membuatku takut. Tak seperti awal-awal aku menemuinya. Gendis adalah cucu nenek. Nenek tidak akan membiarkan cucu nenek dihina. Terima kasih, Nek. Tapi kemana nenek pergi sebelum ini? Kenapa baru sekarang nenek muncul? Jemari yang sangat nyaman memicit bahuku tadi hilang entah kemana. Saat aku mencari-cari nenek bungkuk, ayah berdiam di ruang tamu. Aku pun tidak sadar sejak kapan ayah masuk. Aku pun langsung meninggalkan meja makan, lalu berlari keluar mengekori ayah. Sepanjang perjalanan menuju ke kampus, ayah hanya diam. Ayah memang tidak pernah bergurau dan memanjakan aku seperti Tuan Harto pada Garwita. Mungkin ayah dan ibu lelah dengan pekerjaannya. Mungkin ayah dan ibu lelah dengan pekerjaannya. Aku harus paham. Sampai di depan pintu gerbang kampus, ayah memberhentikan mobil. Tangan yang aku ulurkan untuk menyalami tidak disambut ayah. Selesai kuliah cepat keluar. Kasihan Non Garwita demam. Pesan ayah aku balas dengan anggukan. Hati ini sedikit kecewa untuk kesekian kalinya. Ayah tidak menyambut salam tanganku. Tapi jika Tuan Harto dan Garwita ada, ayah akan menyambut uluran tanganku. Itu pun ditarik lagi dengan secepat kilat. Flashback 22 tahun lalu. Kisah Karima dan Hasan. Karima teringat kembali peristiwa saat Gendis baru sebulan ia rawat. Menjaga anak yang tidak tahu dari mana asal-usulnya memaksa Karima dan Hasan membuat keputusan yang tidak masuk akal.
Setiap hari bayi kecil itu menangis seperti terkena sawan. Saat menangis, si kecil akan mencakar seluruh muka, leher, dada, perut dan telinganya sampai terluka. Lalu kemudian akan sesak nafas. Keadaan ini membuat mereka hampir gila karena tidak bisa istirahat dengan cukup. Mas Hasan, Ima sudah tidak kuat menjaga anak itu lagi. Pikirlah sesuatu, Mas. Aku capek. Besok kita harus bawa anak sialan itu ke puskesmas. Obat dia habis. Uang yang Rati berikan juga sudah habis untuk beli obat dia saja. Pusing Imah, Mas. Rungutan Karimah diacuhkan. Bantal guling dicepit di celah ketiak. Hasan bersiap tidur di luar lagi. Karena kalau ia tidur di kamar, suara tangisan bayi kecil itu pasti akan mengganggunya. Keesokan harinya Hasan pergi kerja seperti biasa. Matanya cekung akibat kurang tidur dan selalu terkejut dengan tangisan dan ceritan Gendis. Sedangkan Karimah baru bisa beristirahat setelah berhasil menidurkan Gendis di dalam ayunan. Dia menunggu Hasan pulang saat istirahat siang hari. Baru mau beli lauk yang enak dikit, malah demam nih anak. Di mana sih Rati mungutnya? Mau gila aku dibuatnya. Rungut Karimah seorang diri di depan pintu. Ia sengaja membuka pintu dengan luas supaya bisa merasakan tiupan angin dari luar, sambil menyejukkan hatinya yang sangat panas. Dari jauh dia melihat Hasan pulang dengan motor bututnya. Karimah tersenyum. Semakin Hasan mendekat, semakin luas senyumnya. Sampai di depan mata, muka Hasan terlihat merah pada menahan marah dan panas terik matahari. Mas ini pulang-pulang cemberut kayak orang kalah judi. Kenapa? Lebih parah dari kalah judi mah. Mas dipecat. Majikan sialan. Membulat mata Karimah mendengar suaminya dipecat. Hasan duduk di bangku kayu di depan rumahnya. Dadanya naik turun menahan sakit di hati. Rupanya Hasan dibuang kerja karena kerap ketiduran saat istirahat. Saat kerja pun tidak fokus karena menahan ngantuk. Kerjanya mulai malas-malasan dan membuat marah majikannya serta rekan kerja lain. Hasan kecewa karena diberhentikan kerja. Karimah pula sejak Rati menyerahkan Gendis dia sudah berhenti kerja. Setiap minggu Rati akan memberi sedikit uang dapur padanya. Sabarlah Mah. Setelah aku menikah dengan Harto, aku jemput kamu dan Hasan untuk tinggal bersamaku. Kata-kata Rati itu yang membuat dia terpaksa sabar untuk sementara itu. Baru saja ingin menyeruput teh yang istrinya buatkan, Hasan terkejut dengan tangisan Gendis. Karimah pun berlari ke ayunan. Mas, ayo ke puskesmas. Gendis sesak nafas. Masa kita biarkan begitu saja? Hasan meneguk kopi dengan sekali nafas, lalu menghidupkan mesin motornya, pasrah dengan nasib yang sudah tidak bekerja lagi. Karimah selesai berdandan ala kadarnya. Tangisan bayi kecil itu semakin kuat saat menaiki motor. Terpaksa Hasan berangkat lewat jalan berbukit yang jauh dari kawasan rumah kampung. Seperti biasa, di puskesmas Gendis diperiksa oleh bidan. Hasan yang menunggu di luar mulai berkecamuk dengan masalah bayi yang Rati serahkan itu. Hidupnya tidak tenang lagi. Tidurnya tidak pernah nyenyak semenjak bayi itu ada di rumahnya. Setelah selesai berobat, mereka pun pulang ke rumah dengan melewati jalan yang sama. Sore itu langit terlihat gelap dengan angin yang bertiup kencang. Mendung yang begitu pekat membuat Hasan mempercepat laju motornya menyusuri jalan berbukit. Gendis mulai menangis. Jalan berbukit dan berbatu membuat tidur si kecil terganggu. Hasan dan Karimah pun mulai naik darah. Pingin aku lempar aja anak ini ke hutan. Sialan.
Pembawa sial! Berisik! Hasan gagal mengendalikan diri. Ia mengeluarkan sumpah serapah pada bayi yang tak berdosa itu. "Mas, berhenti sebentar!" jerit Karimah. Sesuatu di luar akal waras manusia melintas di benaknya. Karimah tersenyum walaupun bayi dalam pelukannya sedang menangis kencang. "Apa? Kita tinggalkan anak ini di pinggir jalan aja gimana, Mas? Imah pun gak tahan jaga dia 24 jam. Mata Hasan mulai berbinar. Muka lesunya berubah manis. "Bagus juga idemu, Mah. Nanti Mas cari alasan pada Ratih. Lagi pula, dia sudah punya Karwita. Cukuplah rencananya untuk menjerat Harto." "Imas setuju, Mas. Ini kan kepentingan Ratih. Kok malah kita yang susah harus menjaga bayi penyakitan ini?" Manusia-manusia tidak punya akal ini benar-benar tega meninggalkan seorang bayi merah di atas rumput di tepi jalan. Hanya pohon-pohon tua dedaunan rimbun yang memayungi si kecil. Tangisannya tidak diraukan, bagaikan melepas batu besar dari atas kepala. Hasan dan Karimah bersorak ria dan pergi meninggalkan tempat itu. Setelah meninggalkan si kecil sekitar 10 menit, Hasan merasakan ada sesuatu yang aneh. Karimah pula bernyanyi kecil di belakang. Gembira tak terlihat setelah melepaskan beban dalam hidupnya. "Mah, kenapa jalannya aneh?" Hasan melambatkan motornya. Karimah menoleh ke kiri dan kanan. Tidak paham apa maksud suaminya. "Seharusnya sudah melewati kebun karet. Tapi lihat jalannya sama seperti jalan tadi. Lihat pohon kembar itu. Perasaan sudah kita lalui 3 kali." Meremang bulu roma Karimah saat cari Hasan menunjuk ke arah pohon tua yang tumbang disambar petir. "Gas, Mas. Ayo cepat. Imah takut. Rasanya ada yang aneh," ucap Karimah mulai ketakutan. Ditepuk-tepuk belakang badan Hasan seraya menoleh ke kanan dan ke kiri. Hasan mengiyakan kata-kata Karimah, lalu memperlaju motor bututnya secepat mungkin. Ternyata benar kata Hasan. Setelah berjalan ke depan beberapa menit, mereka akan melalui jalan yang sama. Pohon tumbang itulah sebagai tanda kalau mereka sudah berulang kali melalui jalan itu. "Gimana ini, Mas? Kok gak sampai-sampai? Kayak disesatkan jin hutan." Setelah hampir 1 jam mereka mengulangi kejadian yang sama. Mesin motor pun mati karena kehabisan bensin. Mau tidak mau, Hasan terpaksa mendorong motornya. Awan semakin gelap. Hujan rintik-rintik mulai turun. Langkah Karimah dan Hasan semakin laju. Belum senja tapi sekeliling mereka terasa gelap. Seperti tadi, mereka akan melintasi pohon yang tumbang. Tenaga yang tersisa semakin lemah. Karimah dan Hasan mulai ketakutan. Takut bila mati di situ. Setelah 3 jam mengalami peristiwa gaib, akhirnya mereka sampai juga di persimpangan jalan bukit dan jalan memasuki kampung. Waktu itu azan maghrib sedang berkumandang dari musola kampung. Untunglah mereka menemukan jalan keluar. Sesampainya di rumah, Karimah dan Hasan mendengar suara orang yang sedang menimang anak. Sayup-sayup kedengaran suara dari dalam rumah mereka. Hasan dan Karimah saling berpandangan dan menelan air liur. Hasan membuka pintu perlahan-lahan, tapi suara itu tiba-tiba hilang. Ayunan kain bergerak seperti dibuai seseorang. Yang paling mengejutkan mereka berdua adalah Kendi sedang tertidur nyenyak di dalam ayunan kain. Sejak hari itu, Karimah dan Hasan tidak berani lagi berniat membuang gendis. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.